Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-29 dari 31 topik. Penyertaan serta unsur-unsur penyertaan dan pembantuan serta unsur-unsur pembantuan. Disediakan di channel Global Tutorial. Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan, maka di situ dapat kita lihat adanya kerjasama. Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu. Kata deal naming berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana, orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Menurut doktrin, deal naming berdasarkan sifatnya terdiri atas 1. Deal naming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Dan 2. Deal naming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. KUHP tidak menganut pembagian deal naming menurut sifatnya. Dalam KUHP deal naming atau penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Selain penyertaan atau deal naming, pembantuan juga dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Perhatikan rumusan pasal 338 KUHP yang menyatakan, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun. Jelas yang dimaksud dengan barang siapa adalah satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Apabila berdasarkan rumusan pasal 338 KUHP, pada kasus si A membunuh si B di mana si C memegangi tangan si B, maka si C tidak dapat dikenakan hukuman pidana, hanya si A lah yang dikenakan pidana. Hal ini apabila berdasarkan pasal 338 KUHP. Sementara si C ikut andil dalam melakukan pembunuhan terhadap si B, maka hal itu terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUHP diatur tentang penyertaan. Menurut Adami Chazawi, persoalan pokok dalam ajaran penyertaan ialah 1. Mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan yang bersikap batin bagaimana, yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana. 2. Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebani masing-masing ialah persoalan mengenai apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut. 1. Dari sudut subjektif ada dua syaratnya, yaitu a. Adanya hubungan batin, kesengajaan, dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. B. Adanya hubungan batin, kesengajaan, seperti mengetahui, antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan hal yang diperbuat peserta lainnya. 2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana. Atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana. Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, ialah 1. Yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian, dadef, melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun hal yang ada dalam sikap batinnya. 2. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya di Indonesia diterapkan sistem yang pertama. Pada dasarnya KUHP Indonesia ada dua bentuk penyertaan ialah yang disebut 1.
Pembuat, atau dader, dalam pasal 55 KUHP. 2. Pembantu dalam pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut. A. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. B. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut. Dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam pasal 57 KUHP memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut. A. Dalam hal pembantuan, maksimum diancam dengan pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. B. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. C. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Dan D. Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibatnya. Dalam ilmu pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana. Akan tetapi lazim dikatakan orang bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan pihak yang harus dipandang sebagai seorang dader, memang tidak sulit. Oleh karena itu, bahwa orang dapat memastikan pihak yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik. Unsur-unsur penyertaan, deal naming. Bentuk-bentuk deal naming atau keturut-sertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP itu adalah 1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middelik daderschap. 2. Mede plegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mede daderschap. 3. Uitlocking atau menggerakkan orang lain. Dan 4. Medeplichtigate atau pembantu. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pihak yang harus dipandang sebagai seorang dader, atau sebagai seorang pelaku di dalam suatu delik material. Oleh karena pendapat yang satu itu telah mendasarkan pandangannya pada hal yang disebut equivalentilir, sedangkan pendapat lainnya lagi telah mendasarkan pandangannya pada hal yang disebut ada equalicoslilatier. Seperti yang telah diketahui, di dalam apa yang disebut equivalentilir itu, orang tidak membuat perbedaan antara apa yang disebut voorwaarden voor een gevolg, atau syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat itu dengan apa yang disebut oorzaak van een gevolg, atau penyebab dari suatu akibat. Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab dari timbulnya suatu akibat. Apabila seseorang telah menyuruh orang lain membunuh seseorang lawannya dengan menggunakan sebilah pisau yang menurut orang yang telah menyuruh membunuh itu, katanya dapat dipinjam dari seorang yang lain, dan kemudian ternyata bahwa orang yang telah disuruh membunuh itu melaksanakan pembunuhan terhadap lawan dari orang yang telah menyuruhnya melakukan pembunuhan. Maka, menurut penganut equivalentilir, orang yang menyuruh membunuh dan orang yang telah meminjamkan pisau untuk membunuh itu, haruslah juga dipandang sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi. Dengan demikian, mereka yang menyuruh, doen plegen, turut melakukan, mede plegen, yang menggerakkan orang lain, uitlokken, ataupun yang memberikan bantuannya, medeplichtige, untuk melakukan suatu delik material itu, menurut para penganut dari yang disebut equivalentilir itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh. Sementara itu, ada equatcoslitateslIr itu, orang berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara kuat atau yang secara tepat, wajar, layak dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat menimbulkan akibat. Seseorang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang di dalam ada equatcoslitateslIr dapat dipandang sebagai seorang dader, pelaku tindak pidana material. Sementara itu, tindakan yang tidak memenuhi syarat seperti itu, doen plegen menyuruh melakukan, atau uitlocking, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan medeplichtigate, semuanya merupakan bentuk-bentuk deal naming dan bukan merupakan daderschap. Di dalam ilmu hukum pidana,
Orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai orang middle dader atau seorang mettelbaretater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Menurut ketentuan pidana di dalam pasal 55 KUHP, seorang middle dader atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku materialnya itu. Oleh karena dalam bentuk deal naming doen plegen ini selalu terdapat seorang middle dader, maka bentuk deal naming ini juga sering disebut sebagai suatu middle daderschap. Menurut Pompe, yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu adalah pelaku. Simmons telah merumuskan pengertian mengenai dader sebagai berikut. Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang, atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur objektif maupun unsur subjektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Untuk adanya suatu doen plegen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu, 1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoe rekening watbar seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP. 2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwelling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. 3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur sculp, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur object seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. 4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur okmerek, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas. 5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmah atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan. 6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikat baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. 7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Untuk adanya suatu doen plegen itu adalah tidak perlu bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu. Untuk adanya suatu doen plegen itu adalah juga tidak perlu bahwa suruhan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung untuk middle dader kepada orang material dader, melainkan ia dapat juga diberikan dengan perantaraan orang lain. Mede plegen, di samping merupakan suatu bentuk deal naming maka ia juga merupakan suatu bentuk daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang mede dader dari peserta atau peserta lainnya. Menurut Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan. Menurut Van Hamel, suatu mede plegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna. Menurut Prof. Van Hatum, perbuatan mede plegen di dalam pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ini berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu culpos delik itu dapat dihukum dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan sesuatu offset delik atau suatu culpos delik itu menjadi tidak dapat dihukum. Ini berarti bahwa menurut Van Hatum objek seorang mede plegen itu harus ditujukan kepada 1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. 2.
Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur objek yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Menurut Legemeyer, baik orang yang mempunyai objek untuk membunuh korban maupun orang yang turut melakukan dengan maksud semata-mata menganiaya korban itu kedua-duanya harus dipersalahkan telah turut melakukan suatu penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain. Sebagai alasan telah dikemukakannya bahwa bentuk-bentuk daderschap yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga bentuk-bentuk daderschap tersebut harus disamakan dengan plegen. Menurut Van Hatum, untuk adanya suatu medeplegen itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan objek pada masing-masing peserta kejahatan. Perbedaan medeplegen dengan medeplictigate disebutkan dalam memori Van Toel-Dichting. Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah orang yang disebutkan pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan, sedang orang yang disebutkan terakhir itu hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan. Kedua bentuk ini mempunyai akibat yang berbeda-beda, yaitu dihubungkan dengan jenis delik yang dapat menjadi objek dari kedua bentuk deal naming tersebut. Pada medeplegen yang dapat dihukum adalah turut melakukan baik kejahatan maupun pelanggaran, sedang pada medeplictigate itu yang dapat dihukum hanyalah membantu melakukan kejahatan saja. Oleh karena menurut pasal 60 KUHP, perbuatan membantu melakukan pelanggaran dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum. Dewasa ini sudah tidak lagi menjadi persoalan. Apakah orang yang tidak mempunyai suatu persoonlijk hoedanigheid, atau suatu sifat pribadi, itu dapat turut melakukan suatu kwaliteitsdelik atau tidak? Oleh karena menurut paham yang terbaru, seseorang yang tidak mempunyai kualitas tertentu yang oleh undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh pelakunya itu, dapat saja turut melakukan hal yang disebut kwaliteitsdelikten, hanya saja dengan satu syarat, yaitu bahwa mereka itu mengetahui bahwa rekan pesertanya di dalam melakukan suatu kwaliteitsdelik itu memiliki kualitas seperti itu. Bagi suatu medeplegen, seperti halnya dengan suatu paging, diperlukan adanya suatu begin van uitvoering atau suatu permulaan pelaksanaan, walaupun undang-undang sendiri telah mensyaratkan hal tersebut secara tegas. Uitlocking atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu adalah bentuk penyertaan penggerakan yang inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak. 1. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan. 2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang. 3. Adanya orang yang digerakkan dan telah melakukan suatu tindakan karena daya upaya tersebut. 4. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis, yaitu, 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Perlu diketahui bahwa di samping bentuk keturutsertaan di atas itu, KUHP kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing a. Samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 88 KUHP. b. Keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 169 KUHP. Definisi pembantuan. Pembantuan ini bersifat asesoir, artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan, harus ada orang yang dibantu. Akan tetapi, dilihat dari pertanggungjawaban tidak asesoir. Artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana. Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan. 2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar. Melihat pasal 56 di atas,
pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain, 1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana. 2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan. Unsur-unsur pembantuan. 1. Teori objektif. Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan objek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang maka orang tersebut melakukan dalam bentuk turut serta. Sementara itu, apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan pembantuan. 2. Teori subjektif. Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam turut serta pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sementara itu, dalam pembantuan kehendak ditujukan ke arah memberi bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Di samping perbedaan kehendak, dalam turut serta pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak, tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam pembantuan, tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan si pelaku utama. Artinya, pembantu hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam turut serta mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan pembantuan, kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas pada bantuan yang diberikan. 3. Teori gabungan. Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori objektif. Karena delik formal melarang perbuatan seseorang. Oleh karena itu, tepat apabila digunakan teori objektif. Dalam delik material digunakan teori subjektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subjektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Menurut Mulyatno, KUHP kita dapat digolongkan ke dalam kelompok teori campuran karena a. Dalam pasal 55 disebutkan, dipidana sebagai pembuat, dan dalam pasal 56 disebutkan, dipidana sebagai pembantu. Dengan adanya dua bentuk penyertaan ini, yang dapat disamakan dengan pembagian authors dan complices di Prancis atau principals dan ex-siswa di Inggris, berarti menganut sistem yang pertama. B. Akan tetapi apabila dilihat perbedaan pertanggungjawabannya yaitu pembantu dipidana lebih ringan, dikurangi sepertiga, dari si pembuat maka ini berarti dianut yang kedua. Dalam membedakan antara turut serta dengan pembantuan, di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk turut serta, yakni terdapat kesadaran kerjasama dan kerjasama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai turut serta. Sementara itu, apabila tidak memenuhi syarat di atas, peserta diklasifikasikan sebagai pembantuan. Perbedaan antara pembantuan dengan menggerakkan dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk penggerakan, kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi, dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal pembantuan, di mana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan. Pembantuan pasif bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri. Misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat 2 KUHP yang menyatakan, pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108, dan seterusnya. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan di atas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Menurut pasal 110 KUHP di atas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya. Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan, saksi mahkota adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, di mana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya. Sebaliknya, gilirannya terdakwa yang lain menjadi saksi untuk teman peserta lainnya. Pertanggungjawaban pembantu.
Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi, A. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. B. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. C. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. D. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya. Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, ada beberapa catatan pengecualian. 1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana, A. Membantu merampas kemerdekaan, diatur dalam pasal 333 ayat 4 KUHP, dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. B. Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat, diatur dalam pasal 415 KUHP. C. Meniadakan surat-surat penting, diatur pasal 417 KUHP. 2. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana, A. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim, diatur dalam pasal 231 ayat 3 KUHP. B. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan, diatur dalam pasal 349 KUHP. Demikianlah materi topik ke-32 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.